Halo pemirsa icip-icip kuliner, pecinta kuliner unik tidak lengkap rasanya bila ke Yogyakarta tanpa mampir ke tempat yang satu ini, Warung Bakmi Mbah Gito. Menyajikan suasana kampung tempo dulu yang nyaman dijadikan tempat bersantai. Letaknya yang berada di desa menjadikan tempat ini cocok untuk beristirahat dari bisingnya perkotaan. Hai cip-cip kuliner, sekarang kita lagi ada di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Rejowinangun, Kota Gede. Nah, edisi kali ini gak akan kalah menarik dari edisi sebelumnya karena wisata kuliner yang bakal kita icip-icip dikemas dengan menarik dan sangat lekat dengan kearifan lokal budaya Jawa. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin! Warung buka dari pukul 11 siang sampai 11 malam ini menyuguhkan ornamen khas Jawa yang langsung bisa kita jumpai saat pertama kali memasukinya. Desain bangunan yang seluruh interiornya terbuat dari kayu ini pun unik loh pemirsa. Dekorasi warung tampak indah dengan ornamen agraris seperti cangkul, sabit, radio antik, wayang punokawan, dan masih banyak lagi. Wah, benar-benar otentik ya! Selain menyajikan bakmi Jawa, warung bakmi Jawa Mbah Gito ini menyajikan beberapa menu makanan yang wajib dicoba. Ada nasi goreng, magelangan, capcay, rica-rica, bahkan fuyung hai loh pemirsa. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang tidak begitu suka dengan menu masakan bakmi, karena di warung ini disajikan beberapa menu masakan yang pastinya tidak akan mengecewakan. Untuk mendapatkan cita rasa yang mantap, warung ini sering disebut bakmi deli karena tempatnya yang berada di desa menggunakan cara tradisional dalam mengolah bakmi, yaitu dengan menggunakan tungku sebagai pemanasnya. Wah, jadi ini dia beberapa menu khas dari bakmi Jawa Mbah Gito. Ada mie rebus, ada mie goreng, dan ada juga rica-rica ayam kampung. Jadi pemirsa, bakmi Jawa Mbah Gito ini tidak hanya menyediakan makanan yang sangat menggoda, tetapi juga bangunannya didesain dengan sangat unik. Didominasi oleh beberapa kayu yang didesain seperti rumah kayu. Nah, ini kayu-kayu yang di tempat ini mayoritas usianya udah puluhan tahun loh. Selain itu juga yang khas, yang sangat istimewa dari tempat ini, di belakang Elda ada beberapa wayang yang sudah disusun dengan rapi, dijadikan hiasan dinding. Tetapi untuk acara-acara tertentu seperti ulang tahun Bakmi Jawa Mbah Gito setiap bulan Juli akan diselenggarakan pagelaran wayang. Nah, selain itu juga buat kalian yang sangat mencintai adat budaya Jawa, setiap malam minggu jam 7 malam diselenggarakan karawitan plus sama sindennya. Sangat berkarakter ya, dan juga kental sekali dengan budaya Jogja. Sekental ini nih, kuah bakmi rebusnya. Nah, langsung aja yuk kita cicipin. Dari kuahnya dulu, bentar. Ada bakminya juga. Begitu masuk mulut rasanya bener-bener gurih, asinnya juga pas. Ini kayaknya pakai telur bebek deh, rasanya lezat banget pemirsa. Ditambah lagi ada potongan daging ayam kampung asli yang bikin rasanya makin khas Jawa banget. Enak pokoknya. Selain itu, bakmi yang dipakai juga bakmi kuning. Bakminya ini super pulen banget, rasanya tuh lembut, matangnya juga pas, pokoknya enak banget kan, harus cobain. Nih, mau lihat, cobain.
Itulah yang membuat cita rasa bakmi Jawa Mbah Gito mendapat tempat di hati para pecinta kuliner Jogja. Karena arsitektur warung yang kental dengan suasana Jawa menjadikan tempat ini sangat memorable. Tak jarang, tempat makan ini digunakan sebagai tempat berkumpul atau reunian, mengingat dan bernostalgia bersama keluarga. Jangan sampai ketinggalan ayam kampung asli. Sekarang kayaknya bakmi Jawa yang goreng ini lebih goda deh. Atau rica-rica ayam kampung ya. Mana dulu ya? Ini dulu aja deh ya. Teksturnya sih nggak jauh beda ya, bakminya bakmi lembut-lembut gitu. Dan ini juga sama pakai telur bebek plus potongan ayam kampung asli. Jangan diraguin lagi keasliannya, cobain aja. Jadi kita langsung cobain aja. Ntar. Langsung kita cobain aja ya. Kalau bakmi Jawa goreng ini ada sedikit manis-manisnya, tapi nggak terlalu manis. Jadi manisnya pas banget. Kalau kalian yang lebih suka gurih, bener-bener pure gurih, recommended yang ini, yang bakmi rebus. Tapi kalau misalnya agak suka manis-manis, kan biasanya orang Jawa kan suka manis. Kayak aku nih, aku sukanya yang manis-manis. Jadi bakmi goreng ini juga ada potongan ayam kampungnya, pakai telur bebek juga sama. Tapi itu tadi bedanya cuma ada agak manis-manisnya dikit, pakai kecap soalnya kan. Dan secara tekstur bakmi goreng ini bener-bener kering. Keringnya dalam artian nggak ada kuahnya. Kalau misalnya bakmi rebus kan berkuah, kalau goreng nggak ada kuahnya. Tapi tetap aja dia nggak sampai yang kering di mulut gitu, tapi tetap lembut. Pemirsa, sebelum aku ngabisin makanan-makanan ini semua, ada juga satu yang belum aku cicipin nih. Kayaknya asik banget kalau misalnya kita foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto makanannya dulu, biar nanti semua orang juga tahu kalau bakmi Jawa Mbah Gito ini punya menu yang khas dan juga tempat yang sangat unik. Nah, dapat nih foto makanannya. Langsung aja mau aku share ke Instagram biar semua orang tahu kalau bakmi Jawa Mbah Gito ini super berkarakter dan super unik dan super enak. Banyak supernya deh. Bentar ya. Nah, langsung aku post di Instagram. Biar pada kesini nih, cobain makanan enak. Aku lanjutin ya cip-cipnya. Tadi ini udah. Oh iya, masih ada rica-rica ayam kampung. Cuci tangan dulu. Nah, nih, wah, satu porsi banyak banget ya. Lihat deh. Aku cicipin kuahnya dulu ya. Pedes tapi pedesnya pas. Wait. Terus kayak ada asam-asamnya gitu. Ntar, cobain lagi. Manis, pedes, asem jadi satu. Mantap. Cobain dagingnya deh.
Dagingnya super lembut, jadi dia kayak kepisah langsung dari tulang-tulangnya. Jadi aku nggak perlu mengeluarkan usaha yang super ekstra untuk ngelepasin daging sama tulangnya ini. Kayaknya lebih enak pakai tangan deh. Super mantap banget. Lembut banget, dagingnya lembut banget. Terus bumbunya itu masuk banget ke dalamnya. Jadi di dalamnya rasanya tetap kerasa. Bumbu-bumbunya yang pedas, manis jadi satu, ada asam-asamnya dikit. Lihat kan, gampang banget. Dia tuh jadi kepisah, daging sama tulangnya kepisah. Jadi aku nggak usah harus gigit-gigit. Jadi langsung kelepas sendiri. Super lembut, super enak. Rasanya langsung masuk ke dalam. Mantap. Nah, selanjutnya kita bakalan nyicipin wedang ungu. Cara. Ini dia namanya wedang ungu. Super sekali nampannya, super kuno. Jadi nggak kekinian banget yang kayak misalnya pakai baki kayu kayak gitu, enggak. Tapi ini benar-benar khas Jogja. Dan di dalamnya ada jahe, ada kayu secang, ada cengkeh, ada sirih, serai, bukan sirih ya, serai. Nah, penasaran banget deh kalau misalnya dikolaborasiin kayak gini, rempah-rempah rasanya apa ya? Cobain. Ini kayaknya cocok banget buat kalian yang merasa badannya kurang nyaman, kurang enak, atau meriang-meriang gitu. Minum minuman wedang uwuh pas banget. Jadi di badan itu enak, anget. Asal aku minum. Dan ini disajikan bagusnya tuh hangat. Jadi kalau es kayaknya kurang pas ya. Kalau anget-anget gini di badan tuh enak banget. Jadi ini minuman khas yang hitungannya jadul tapi masih dibudidayakan sampai sekarang. Dan khususnya kalau misalnya kalian memang nyari wedang uwuh di Bakmi Jawa Mbah Gito ini jadi andalannya. Ini gulanya juga gula batu yang dipilih, jadi khas banget. Kolaborasi rasanya enak banget. Manis tapi nggak didominasi manis, jadi lebih tetap aja yang didominasi itu adalah rasa-rasa jahe. Pokoknya kalau misalnya kalian mau cobain dan penasaran, langsung aja ke Bakmi Jawa Mbah Gito di daerah Rajawinangun, Kota Gede.
lagi dengan keluarga lagi di rumah warung makan Jawa Pak Gito di daerah mana? Daerah selatan ya. Tempatnya sih enak gitu ya, sejuk. Banyak kayu-kayuan. Kita udah cukup lama di sini ya. Mungkin sudah lebih dari 1 jam menghabiskan waktu makan, ngobrol. Asik-asik aja lah tempatnya. Bakminya enak, terus suasana atau tempatnya ini unik, antik gitu loh. Jadi setiap ada tamu yang datang dari Kalimantan, dari Malang, dari Semarang, pasti saya ajak ke sini setiap main ke Jogja. Mbak Gito mulai buka bakmi Jawa di sini mulai Juni 2008. Ya, sejarahnya Mbak Gito itu sebelum buka di sini dulu tahun 73 sudah pernah jualan di Pawira Taman dan pakai gerobak nyurung. Tapi setelah itu Mbak Gito berhenti jualan mie, terus saya jadi sopir. Jadi sopir, terus nggak kerasan dari sopir, terus jadi sales selama 30 tahun. 30 tahun setelah itu saya berhenti bekerja, keliling saya, keliling hasil bumi. Setelah itu saya berhenti terus kelingan. Ingat waktu masih bujang dulu jualan mie, terus saya mulai buka lagi. Dan saya buka di sini itu enggak terus laku, itu enggak. Jadi perjalanannya panjang. Tahun pertama itu ya lumayan agak ayo, tapi setelah itu 1 bulannya itu 1 minggu laku, yang 3 minggu nggak laku. Jadi perjalanannya nggak terus laku gitu, enggak. Sampai tahun keempat itu baru ada kemajuan itu ya, karena Mbak Gito evaluasi terus apa kok nggak laku gitu. Jadi ya kebetulan saya itu kenal sama Pak mantan wali kota yang dulu, Pak Eri Sudianto, itu wali kota Jogja dulu. Terus saya bilang, Pak Eri, saya buka bakmi Jawa di Rejowinangun, di mana temannya di sini. Itu setelah itu dia bawa tamu itu juga menganu. Oh ya, terus terang Mbak Gito itu kan orang desa ya, asli saya sana daerah Wopindul. Jadi saya tidak melupakan sejarah. Ini ornamen itu pertanian ada semua, ornamen dapur Jawa, desa itu ada semua. Jadi kita dulu itu hidup saya itu ditopang dengan itu, ada cangkul, ada sabit, ada gatul, bajak, semua ada yang dulu menghidupi Mbah Gito, saya taruh di sini semua. Jadi kita enggak, biarpun itu rupanya seperti itu, tapi itu dulu menghidupi Mbah Gito, jadi kita museumkan gitu. Seperti ini cangkul, ini bajak ya, dan semua ini ada, ini pecut itu waktu bajak itu kan ada, ini semua waktu kecil Mbah Gito itu memang hidupnya seperti itu. Jadi sekarang nggak dipakai ya, tak sandal-sandal kayak di sini. Gitu. Itu rumah ciri khas, rumah limasan Jawa asli, itu rumah limasan. Tapi sebetulnya rumah limasan ini seperti itu. Tapi waktu saya kecil itu ada puting beliung, terus rumah itu miring kena puting beliung itu, tapi nggak dijejeki, terus tetap cuman dikuati, jadi rumah itu tetap miring. Jadi masih ingat waktu kecil rumah limasan Jawa itu tetap miring sampai sekarang. Saya di sini miring itu bentuknya, tapi kuat. Ya itu yang pertama itu saya ini kebanyakan ya limbah ya, ini sudah jadi limbah, daripada limbah nggak dipakai cuma untuk kayu bakar, ini tak manfaatkan untuk ornamen ini, kekuatan ini. Tapi ini kayu ini nggak terus bisa dipakai itu enggak. Jadi kayu ini tak sterilkan dulu, dikasih obat,
jangan sampai kena bubuk atau rayap baru dipasang. Jadi semua ini yang paling mahal itu perawatannya. Oh, saya konsepnya nguri-uri. Tahu nguri-uri itu melestarikan budaya daerah Jawa. Itu waktu kecil saya itu kesenian yaitu kerawitan sama wayang kulit. Jadi sampai sekarang pun pakai kesenian itu. Sampai kapan saya itu ya dipanggil sama Pak Yusuf Kalla untuk ngisi kerawitannya ini, cokean namanya, yang kerawitan ringkes itu di Sleman itu kan, dan sering untuk ada hajatan manten gitu Mbak Gito, namanya kerawitannya itu kelompoknya itu Gito Laras, untuk menopang kalau ada orang hajatan atau ada tamu, ada ini kan sering ini banyak tamu yang supaya diisi dengan itu kerawitan gitu. Ya di Mbah Gito itu bakmi Jawa itu ada bakmi rebus, bakmi goreng, ada cap jahe, ada rica-rica dan nasi goreng Magelangan, cuman itu aja. Ini untuk generasi muda yang akan datang itu jangan takut jadul. Iya, jangan takut jadul. Ini jadul itu kalau digali yang sesungguhnya, bagaimana diinovasi yang supaya menarik wisata itu bagus juga. Dan juga justru kita jangan sampai melupakan tinggalan nenek moyang kita yang sudah baik, ini kita tinggal meneruskan, jangan sampai. Tapi ya maaf ya, sekarang anak muda kebanyakan yang seperti itu kurang diminati, memang kurang bagus, tapi ya seperti itulah ceritanya zaman dulu ya, kayak kerawitan, kayak wayang kulit ya cuman seperti itu. Tapi kan mengingat dulu itu perjuangannya nenek moyang kita seperti itu, ya kita lestarikan gitu. Itu tadi beberapa makanan yang udah Elda cicipin. Ada mie Jawa rebus, ada mie Jawa goreng, ada rica-rica ayam kampung, dan juga ada minuman wedang uwo yang disajikan hangat. Buat pemirsa yang mau ikut mencicipi makanan-makanan yang udah Elda cicipin, jangan lupa datang ke Bakmi Jawa Mbah Gito di Yogyakarta. Dan tentunya kalau misalnya pemirsa masih mau mendapatkan beberapa rekomendasi tentang makanan kuliner yang enak dan unik, tetap saksikan Icip-icip kuliner di Satu Media Televisi. Icip-icip kuliner